Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Gembala yang agung yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu bersyukur, berterima kasih Tuhan kepada Engkau Tuhan. Dalam beberapa pujian Tuhan yang telah kami naikkan kepadamu Tuhan, biarlah pujian demi pujian untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, pakai mulut hamba-Mu yang heran dan ajaib Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Persilakan dulu, waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba yang menyampaikan firman. Halo, luar biasa ya, mukanya pada bersinar tahun 2024 ini ya. Saya juga sangat bahagia ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya sehingga saya dapat menyampaikan akan pesan kebenaran Tuhan ya. Saya tidak mengajar, tetapi saya cuma menyampaikan akan pesan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Saya percaya bahwa saya mau dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan itu agar hidup kita tetap bersemangat ya, agar hidup kita tidak tergoyahkan oleh keadaan dunia sekarang ya. Sudah siap mendengarkan sabda firman Tuhan? Tangannya dilambaikan semuanya, katakan saya sudah siap ya. Kita harus siap ya. Sebelum saya masuk firman Tuhan, saya ingin mengingat lagi ya firman Tuhan yang telah disampaikan Pak Gembala kemarin, yaitu tentang iman dan keselamatan. Ya, kita sudah iman kita tetap melekat kepada Tuhan Yesus ya, dan kita tetap percaya keselamatan ada di dalam hidup kita, tetapi kita tetap melakukan bagian itu. Amin. Tetap hidup melakukan bagian itu. Dan kemarin saya juga telah menyampaikan sabda firman Tuhan tentang kewaspadaan. Kita harus waspada, kita harus bersiap sedia. Dan yang minggu lalu saya juga menyampaikan tentang janji Tuhan ketika kita masuk di tahun 2024. Di tahun 2024 kita memasuki pintu-pintu baru. Pintu-pintu sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Ya. Terobosan Tuhan berikan dalam kehidupan, semua itu dijanjikan di dalam kehidupan kita. Saya percaya pintu Bapak Ibu selalu terbuka, baik siang dan malam. Saya percaya. Tetapi Tuhan ingatkan hidup kita. Kemarin kita diingatkan untuk selalu menjaga mulut kita. Ya, mulut kita harus kita jaga. Mulut kita harus mengucapkan yang baik-baik. Ya. Mulut kita harus mengucapkan, mengagungkan nama Tuhan. Ya, kita sebagai hamba, kita harus jaga mulut kita. Karena mulut itu yang berkuasa. Ketika pintu itu sudah dibuka, kalau kita tidak jaga mulut kita akan tidak menerima janji Tuhan itu. Ya, makanya oleh sekarang, marilah ucapkan mulut kita untuk mengucapkan yang baik-baik. Ucapkan yang apa yang kita inginkan, jangan ucapkan yang tidak kita inginkan, tetapi sesuai firman Tuhan. Amin. Dan juga kemarin saya diingatkan untuk hidup semakin hari kita semakin hidup kudus, semakin hari kita memiliki sikap kerendahan hati. Amin. Kita diingatkan itu. Kita harus jaga hati kita agar tetap dalam kekudusan. Ya, itu Tuhan ingatkan. Dan saya kemarin menyampaikan sabda firman Tuhan tentang bahwa Bapak itu baik. Nah, salah satunya bagaimana kita akan menerima janji Tuhan adalah kita harus mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Itu yang diingatkan. Ya, tetap ucapkan bahwa Bapak itu baik dan baik. Bagian kita adalah memasukkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Amin. Itu kita akan menerima itu semua. Dan saya sekarang juga punya judul Bangkitlah. Itu yang Tuhan berikan dalam hati saya ketika saya pulang dari belakang. Tuhan, apa yang harus saya sampaikan?
buat tanggal 21 ini. Tuhan, saya meminta petunjuk apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Ketika saya pulang dari Takaraya, saya alami, saya ngedrop badan saya dan saya alami sakit. Tetapi di situ ada kata Tuhan, bangkitlah. Ya, saya diingatkan, istri saya juga mengingatkan, Pak, tidak berdoa. Ya, saya sudah berdoa tadi malam. Terima kasih buat istri saya selalu mengingatkan saya agar saya tetap bangkit. Ya, kita semua sekarang harus tetap bangkit. Katakan bangkit. Katakan kamu harus bangkit. Ya. Kita jalan tahun 2024 harus bangkit. Kita tidak boleh bermain-main. Ya, kita tidak boleh abu-abu. Saya diingatkan, ketika saya itu bangkitlah, karena posisi saya masih demam, saya panas gigil, saya berjak ya, saya keluar. Nah, saya memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memasukkan nama Tuhan. Keadaan itu, situasi itu memang saya lagi sakit dan keadaannya juga lagi gelap dan mau hujan mau badai, saya lihat seperti itu. Ketika saya mengagungkan nama Tuhan, itu cuacanya, suasana, atmosfer di tempat saya memuji dan mengingat Tuhan itu berubah menjadi terang. Wow, dan saya melihat di cakrawala di langit itu memang semuanya terang. Hawa itu hidup begitu, tetapi di tengah-tengah hawa itu sakit. Apa artinya itu semua? Saya minta petunjuk pada Tuhan bahwa kita diingatkan suatu hal, jangan lihat sesuatu keadaan dan dengar suara Roh Kudus, lihatlah Kristus. Ya, pandang itu Kristus. Ya, kita jangan terpengaruh masuk ke tahun 2024 ini, jangan terpengaruh dengan situasi yang ada di sekitar kita. Ya, kita tetap percaya. Ya, kita harus melekat di dalam Tuhan. Ya, kita harus hidup kudus. Kita semakin dalam, kita semakin hari dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi kita pandang itu Kristus. Amin. Itu pesan Tuhan agar kita mau masuk ke kemuliaan yang Tuhan janjikan. Oke, kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini. Kita baca dalam kitab Yesaya. Siapa yang sudah baca kemarin pesan ini? Saya akan sambung lagi firman Tuhan yang kemarin ya. Yesaya 60 ya. Yesaya 60. Amin. Ada yang sudah baca Yesaya 60? Oke. Kalau belum, mari kita baca sekarang. Oke, saya mau baca 1 sampai 5, tetapi nanti saya segera kita baca ya, agar kita mengerti apa yang Tuhan mau di tahun 2024 ini. Saya percaya itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yesaya 60 ya, ayat 1 sampai dengan 22 panjang ya. Tolong ingatkan saya ketika kalau boleh waktu. Tidak apa-apa, kita baca bersama-sama dengan bergantian. Sampai sudah dapat, katakan amin nih, sudah dapat. Amin. Ya. Di layar bisa ditampilkan Yesaya 60 ayat 1 sampai yang terakhir ya 22. Kita baca pelan-pelan ya. Kita rasakan apa yang kita dapat itu deklarasikan dalam hidup, karena bagian saya, bagian Bapak itu pasti beda, mesti ada yang kita dapat dari situ. Amin. Sudah dapat semua? Oke, terima kasih ya. Nah, itu berikutnya tentang kemuliaan Sion yang akan datang. Ya, saya baca, kemudian Bapak Ibu mengikuti ya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang, dan kerajaan-kerajaan kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah selisih. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran
melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu hajatnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan, pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan, untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emasnya dibawa, serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut dikirim sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sinobar, pohon barangan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat baik kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion, milik Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegiraan turun-temurun. Engkau akan menisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Juru Selamatmu dan penebusmu Yang Maha Kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari.
tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagungan. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutangan sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin ya. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Beri tepuk tangan buat Yesus. Ya. Ini firman itu hanya membuat aku berapi-api ya. Tuhan akan melaksanakannya dengan segera. Wow, ya. Tuhan akan berikan kita di tahun 2024 ini yang terbaik. Ya. Yang dulu mungkin doa pergumulan kita belum dijawab, dan yang sekarang pasti Tuhan berikan. Tetapi ada kita diingatkan di sini ya, kita jangan lihat itu berkat dulu, tetapi kita ingat apa yang harus kita lakukan, apa bagianmu yang harus kubuat agar aku menerima janji Tuhan itu, agar aku mendapatkan kehidupan. Lakukan bagian kita sekarang sebagai hamba. Ya, lakukan apa yang harus kau buat buat kemuliaan Tuhan. Apa yang harus kau buat di tahun 2024 untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu kita diingatkan. Makanya di ayat pertama dikatakan di situ, kita kembali ke pertama. Salah satunya, ya kita diingatkan untuk bangkitlah. Wah. Ini yang luar biasa kata. Bangkitlah. Katakan bangkitlah. Kamu harus bangkit. Katakan. Kamu harus bangkit. Mana teman sebelahnya tunjukkan? Kamu harus bangkit. Ya, kita semua harus bangkit. Ya, kita harus bangkit di tahun 2024. Kita jangan menyesali kesalahan dulu. Ya, kita harus bangkit. Ya. Nah, di situ kita bangkit, berarti kita tidak pasrah dengan keadaan. Ya, tadi ya, walaupun keadaan misalnya tadi saya juga bosan sakit, demam, ya. Bangkit, percaya kuasa Tuhan pasti menyembuhkan. Amin. Ketika kita mengalami masalah, tetap kita bangkit, ya. Jangan kita dikuasai dengan satu keadaan. Ya, kita tidak boleh berdiam diri, ya, seperti bangsa Israel yang terputar dari padang gurun. Ya, kita harus bangkit dan selalu bangkit. Ya, kita harus bisa melawan rasa ketakutan, keraguan, keputusasaan, kekecewaan, kepahitan. Ya, harus bangkit. Saya alami ini ya. Di tahun ketika saya masuk di tahun 2017, ada misi Tuhan yang memberikan saya. Tetapi 2 tahun saya tinggal misi itu. Karena saya memikirkan itu sudah selesai. Ternyata tidak. Kemarin Tuhan berikan saya lagi kunci. Itu paling bangkit. Kuberikan ini kunci buat kalian. Intinya apa? Kita kembali bangkit, lakukan rencana Tuhan. Misi kita apa yang telah gagal di tahun 2023. Ya, jangan sampai kita ada rasa ketakutan, keraguan, keputusasaan, kekecewaan dan lain-lain. Jangan biarkan iman kita itu selalu menganggur. Lakukan bagian kita. Jangan biarkan hati hampa. Ya, isilah dengan firman Tuhan. Amin. Selama ini siapa yang suka merenungkan sabda firman Tuhan siang dan malam? Saya, Bapak Ibu pasti juga suka. Saya percaya.
Di sini nggak ada yang nggak suka, karena sini semua anak Tuhan, ya. Tetapi kita tinggalkan sekarang, kita semakin hari semakin baca firman Tuhan. Jangan sampai tinggalkan firman Tuhan. Kita lebih bersemangat lagi sembahyang, bersemangat lagi saat teduh, ya. Kita harus bangkit, ya. Nah, kenapa kita harus bangkit? Ya. Kita akan melihat kuasa dan janji-janji Tuhan kalau kita bangkit. Amin. Kok serius? Ya, kita akan melihat kuasa Tuhan dan janji-janji Tuhan kalau kita bangkit. Amin. Ya, katakan amin. Ya, amin saya ingin sendiri. Ya, tapi saya percaya ya. Amin. Kita harus bangkit. Dan ketika kita bangkit, kita akan melihat janji Tuhan yang tadi. Ya, itu saya percaya. Ya, yang dulu mungkin kita ya kurang baca firman Tuhan, sekarang kita ya, tapi saya percaya ini ingatkan buat kita, ya. Nah, kita bangkit dulu, ya, baru disertai. Ya, ingat apa? Bangkit dulu, baru disertai. Contoh Abraham. Ya, Abraham ketika di dalam kehidupan yang dulu apa yang dia lakukan? Dia bangkit dulu, ya. Dia membangkit, dia dengar-dengaran akan suara Tuhan. Nah ini ya, Tuhan ingatkan sekali tadi malam saya renung masalah firman Tuhan, ya. Milikilah kehausan akan Tuhan, ya. Itu satu-satunya kita akan terus itu, ya. Kita dengar-dengaran, ya. Dengar-dengaran. Ya, kita harus dengar suara Tuhan, ya, dengan suara Tuhan. Ketika kita bangkit percaya ada Roh Allah yang selalu membimbing kita. Amin. Ketika kita bangkit ada Roh Allah yang selalu menguatkan kita. Ketika kita bangkit ada kemampuan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mampu melakukan tugas itu yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi umat pemenang. Katakan saya menjadi umat pemenang. Ya, luar biasa di situ, ya. Nah, begitu. Jadilah terang. Bangkitlah menjadi teranglah. Wah, bukan bangkit tetapi menjadi teranglah. Wah, katanya jadi terang. Katakan saya harus menjadi terang. Menjadi terang itu apa? Menjadi terang itu ya benar harus menjaga ketulusan hati kita tadi, ya. Kita harus sama seperti Kristus, ya. Ya, kita harus hidup benar, hidup adil, bijaksana, berintegritas. Wah, ini saya akan bisa ngomong bahasa Inggris seperti itu, ya itu ya. Nah, kita harus dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ya, jelas di sini kita harus tetap bangkit, ya. Ya, menjadi terang. Sebab terang datang. Waduh. Katakan sebab terangku datang. Katakan terangku datang. Ya, kan itu datang dalam hidup kita. Kita jangan dipengaruhi dengan keadaan yang dulu, ya. Terus kemuliaan Tuhan terbit atasku. Waduh, luar biasa. Katakan kemuliaan Tuhan terbit atasku. Ayo, taruhkan aja di atas kepala. Katakan kemuliaan Tuhan terbit di atasku. Wah, itu yang memberikan dalam hidup gua. Ketika saya mengundang Tuhan saya rasa urapan itu mengalir, ya. Terima kasih Bapak. Nah, kemuliaan Tuhan terbit atas hidup kita, ya. Karena kemuliaan Tuhan itu terbit di atas kita, maka kita akan menjadi, ya, kita akan menang atas segala masalah. Amin. Kita akan menginjak kepala iblis. Ya, saya akan terus naik. Amin. Dan lihat kuasa Tuhan dasar dan luar biasa. Amin. Amin. Ya, itu ya. Ketika kita bangkit, ya, ya, kemuliaan Tuhan terbit atas kita, ya, kita akan pasti menjadi pemenang, ya, atas segala masalah, ya.
kita bisa minyak di kepala iblis. Ya, kita akan terus naik dan naik. Jelas di situ ya. Nah, kita akan masih lihat akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa Allah kita adalah luar biasa. Ya, itu harus kita beri dalam hidup kita hari ini. Ya, makanya di situ terang Tuhan terbit atas hidup kita. Jelas dikatakan di sini. Nah, lanjut. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasku. Wah, luar biasa ya. Keadaan dunia sekarang kita bisa lihat banyak kehidupan orang yang memberontak, ya, susah mencari orang yang benar. Kehidupan sekarang semuanya serba uang, ya, dengan uang dia rela membunuh, ya. Ya, tetapi kita anak Tuhan, ya, kita selalu berpegang pada firman Tuhan. Terang kita ada dalam hidup kita, sehingga kita tidak terpengaruh, amin, dengan keadaan dunia sekarang. Kita tetap fokus akan keselamatan. Kita tetap fokus akan rencana Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tetap menjadi penerang, amin. Menjadi penerang karena kita anak terang, ya. Nah, ya. Ketiga, bangsa-bangsa berduyung-duyung datang kepada terang dan raja-raja kepada cahaya terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Wah, ini saatnya kita bangkit. Kita mengangkat kepala kita. Kita tidak boleh menunduk lagi. Kita tidak boleh mengingat-ingat masa lalu lagi. Kita bangkit ikut anak Tuhan. Amin. Saatnya kita di tahun 2024. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan di seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Siapa yang percaya ini? Lambaikan tangannya. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini Tuhan berikan buat kehidupan kita. Katakan, saya percaya. Firman Tuhan ini akan tergenapi dalam hidup saya. Belum sama-sama. Yang percaya katakan bersama-sama. Saya percaya. Firman Tuhan ini akan terjadi di dalam hidup saya. Perintah Tuhan Yesus. Saya ingin membahas, tetapi saya kembali tentang bangkit. Jelas di tahun 2024 kegelapan. Nah, tetapi anak Tuhan ini. Nah, ya, saya rasakan bahwa di tahun 2024 semakin tahu Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Ya, ada dasarnya kita sedang masuk dalam masa ini, yaitu masa-masa ini adalah masa yang serius. Amin. Kita tidak bermain-main. Pada masa ini adalah masa pemisahan dan penantian. Kita diingatkan secara sah. Saya doa puasa saya juga di tahun ini saya diberikan 24 hari. Saya mencari apa sih ini maksud dengan 24 hari. Ketika saya baca dalam Matius 24, di situ adalah kedatangan tanda-tanda zaman. Saya baca lagi dalam Lukas, itu juga akhir dari firman itu bahwa kebangkitan sudah datang. Amin. Yesus. Saya diingatkan bahwa kita dalam kitab Wahyu juga kita perlu membaca apa tanda-tanda akan ada zaman, ya, yang benar semakin benar, yang jahat semakin jahat. Makanya kita jangan terkejut kalau orang yang suam-suam hukum tetap menjadi jahat, ya, di dunia sekarang. Tetapi sebagai kita orang terang,
kita tetap bersemangat karena kita orang benar. Amin. Nah, jelas di situ ya, kita tidak boleh setengah-setengah. Katakan, saya tidak boleh setengah-setengah. Saya tidak boleh abu-abu. Saya harus bersemangat. Saya harus bangkit. Ya, itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Karena orang setengah-setengah akan dibutakan. Ya, ini saya rasakan. Bangkit nak, bangkit. Saya setiap jam 2 dibangkit. Kadang-kadang saya bisa. Tadi malam saya sampai jam 1. Saya jaga. Ya puji Tuhan, saya diberikan kekuatan. Sekarang saya tidak rasa ngantuk. Mungkin maaf ya kalau saya ada muka saya tidak karena saya ngomong nggak ada. Saya mencari Tuhan, apa yang susah. Cuma Tuhan bilang pada dia, dengar nak, akan aku baik-baik. Itu aja. Apa yang Tuhan berikan dalam hati kita, dengar, lakukan. Amin. Memiliki iman kepada Tuhan, memiliki kehausan lebih dalam lagi 2024. Jangan kita semakin kendor. Amin. Bahwa ya, saya sangat merasakan ini ya. Nah, Tuhan akan memisahkan terang dari gelap, domba dari kambing, lalat dari gandum. Katakan, saya bukan kambing. Katakan, saya bukan kambing. Saya hamba yang setia. Ya, kita harus setia di dalam tahun 2020. Akan terjadi pemisah. Ya. Saya percaya juga karena ini juga masa juga disebut juga masa penantian. Apa yang terjadi ketika masa penantian? Ini ibu-ibu yang tahu. Dia suka menanti beras. Ya, ditampi itu enak nggak? Ayo, ditampi itu enak nggak? Tentu nggak enak. Beras itu kalau tidak bisa bicara mungkin dia teriak ya. Padi itu dilampung, diinjak-injak, dijemur, dilempar lagi sehingga yang berisi akan bertahan, yang tidak berisi akan terbuang. Wow. Itulah kehidupan sekarang ini. Makanya kita sekarang harus bersemangat, tetap bangkit. Ya, sudah Tuhan sedang membersihkan dan memulihkan gerejanya. Amin. Kita sadar ini, Tuhan sedang membersihkan dan memulihkan gerejanya. Karena Tuhan mau mempersiapkan gerejanya untuk melihat hal-hal yang luar biasa. Katakan amin. Saya dipersiapkan, katakan saya dipersiapkan untuk melihat hal-hal yang luar biasa yang dari Tuhan. Berdoa itu percaya kita dipersiapkan. Ketika kita ditampil dalam penantian jelas kehidupan manusia sekarang, ciri-cirinya jelas sekali. Apa ciri-cirinya sekarang? Yang pertama, saya katakan sini ada sebagian orang yang bingung. Bingung apa? Bingung ketika mungkin ya kita sudah berdoa, kita sudah berdoa puasa. Kenapa kok tidak dengar? Kenapa tidak bisa? Percaya Tuhan pasti memberikan. Orang yang bingung adalah orang yang ragu akan firman Tuhan. Itu orang bingung. Orang yang meragukan firman Tuhan, orang yang tidak percaya akan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu lahir dan amin. Amin. Perkataan Tuhan itu pasti tergenapi. Ya, jangan kita menjadi orang yang bingung ya. Bahwa kebingungan itu bukan dari Tuhan. Segala kebingungan itu datang dari intimidasi dari iblis. Ingat ya, kebingungan itu datangnya dari iblis. Ya. Ya, orang yang bingung itu pasti orang bukan firman Tuhan. Orang yang bingung adalah orang yang kompromi dengan dosa, yang menghalalkan segala cara. Ya, kita sudah berdoa, kok doa-doanya tidak dijawab? Dia datang kepada
Mungkin dia sakit. Kenapa sakit juga sembuh-sembuh? Akhirnya dia mencari kebenaran. Dia lakukan firman Tuhan sehingga dia datang kepada ilah lain. Ya, jangan ya. Tetap kita percaya Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa anak Tuhan tidak bingung. Ya. Anak Tuhan punya kepastian. Selama kita tidak miring ke kiri maupun ke kanan, hidup kita akan diberkati. Katakan, anak Tuhan tidak bingung. Saya tidak boleh miring ke kanan atau ke kiri. Saya percaya berkat Tuhan seperti dilimpahkan dalam kehidupan saya. Amin. Kita katakan langsung, selalu ada dalam kehidupan kita. Kita katakan, saya percaya saya akan menerima janji Tuhan. Saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Ya, saya percaya kita akan diangkat Tuhan. Saya percaya saya akan menerima janji dari Tuhan. Deklarasikan itu. Amin. Katakan, saya percaya janji Tuhan akan saya terima. Saya percaya saya selalu diberkati Tuhan. Saya percaya hidup saya semakin hari diangkat. Itu anak Tuhan, ya. Jangan bingung ya. Kita harus bersemangat dalam. Nah, itu ciri-cirinya. Kedua, ciri-cirinya apa? Ya. Ada sebagian orang yang mencari pelarian. Ya, ada sebagian orang yang mencari pelarian. Intinya kita lihat ya, banyak orang sekarang tinggalkan ibadah ya demi kepentingan, demi keperluan setiap hari ya, bahwa ibadah itu tidak terlalu, ibadah itu membuang waktu. Bukan seperti itu, bahwa ibadah itu ada janji. Amin. Janji apa? Dari sekarang dan akan datang, bahwa itu kita akan diberkati di dunia ini dan juga kita akan mendapatkan kemuliaan Tuhan di akhir hidup kita. Amin. Jangan tinggalkan gereja ya. 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 Jangan menganggap diri sendiri yang paling benar. Ya. Pelarian kita hanya kepada Yesus Kristus. Dialah Tuhan, dialah menara yang kuat. Amin. Hanya datang kepada Yesus kita. Pelarian kita cuma datang kepada Yesus, kita datang kepada. Kita bersemangat, semakin bersemangat. Amin. Itu bukan bagian kita. Jangan lihat saya di depan ini. Saya manusia biasa. Saya banyak kekurangan. Saya percaya kita semua dipakai Tuhan. Amin. Untuk melakukan rencana Tuhan, bahwa hidup kita adalah berharga. Amin. Itu. Jadi kan. Dan hidup orang Kristen saat ini posisinya sangat jelas. Ya, hidup kita sekarang ini posisinya jelas. Kita harus bangkit. Katakan, kita harus bangkit. Semangat lagi, saya harus bangkit. Nah, dan bangkit dari apa? Yang pertama, bangkit dari berbagai kelemahan dan kebingungan. Ya, kita harus bangkit dari kelemahan kita dan kebingungan kita. Apa yang membuat kelemahan kita? Sadari dan ubah bahwa kelemahan iblis itu menyerang dari kelemahan kita. Apabila kita kelemahan kita dalam segi keuangan, jangan kita dipermudah oleh Tuhan. Amin. Tetap andalkan Tuhan. Apabila kelemahan mata kita, ya kita jaga mata kita. Apabila kelemahan kita di mulut kita, yang biasanya mengucapkan yang tidak baik, ucapkan sekarang yang baik. Anak Tuhan itu bercakap tidak boleh. Kalau yang tidak baik, harus terjadi baik boleh. Ya, jaga jangan sembrono dalam mulut kita ya. Kita tidak boleh bingung tadi ya. Kita tetap percaya bahwa Allah kita luar biasa. Dan kedua, bangkit dari berbagai kekecewaan dan kepahitan. Itu yang kedua. Jelas. Apa yang kedua tadi? Bangkit dari berbagai kekecewaan dan kepahitan. Amin. Harus bangkit. Ini saya sadari, saya alami. Karena saya alami ini. Di tahun kemarin saya ada alami. Walaupun
saya sudah lakukan tapi belum sempurna. Tapi saya percaya di tahun 2004 saya pasti bisa. Kita semua pasti bisa lakukan ini. Bahwa menyimpan kepahitan dan kekecewaan bukanlah ciri anak Tuhan, sebab itu kebodohan. Ya, ciri anak Tuhan bukan menyimpan kepahitan. Ciri anak Tuhan cuma menyimpan akan janji Tuhan, menyenangkan hati, berfokus kepada Tuhan. Kepahitan dan kekecewaan adalah sampah yang akan hancurkan. Ingat, ya, ingat ini, kepahitan dan kekecewaan adalah sampah yang akan menghancurkan. Jangan simpan itu kepahitan, jangan simpan itu kekecewaan, buang, tinggalkan. Karena itu akan menghancurkan hidup kita sendiri sebagai anak pilihan Tuhan. Itu iblis seperti itu, gitu. Dia suka menghancurkan, karena iblis datang itu untuk mencuri. Tuhan datang untuk memberikan kehidupan dan kelimpahan. Ingat, ya, kita harus bangkit dari kekecewaan. Ya, kita harus bangkit dari kepahitan. Ya, Yusuf, lihat Yusuf di firman Tuhan, kita tahu semua sahabat cerita Yusuf. Yusuf memiliki impian yang luar biasa. Apa yang didapat Yusuf sebagai anak pilihanku? Dia selalu direndahkan, dia dibuang, ya, dia dibuang dari keluarganya dan saudaranya, dijauhkan dari orang tuanya, tetapi dia tidak menyimpan kepahitan. Yusuf tetap percaya akan janji Tuhan, dia tetap setia, dia tidak menyimpan kepahitan. Kedua, Daniel diperlakukan secara tidak adil. Tetap dia tidak menyimpan kepahitan, sehingga Daniel menjadi alat Tuhan, menyatakan akan kebesaran Tuhan kemudian. Terlebih Yesus yang kita kenal sekarang, dia sang juru selamat kita. Apa yang dibuat di dalam dunia, apa yang didapatnya, dia menyampaikan kebenaran firman, tetapi dia diperlakukan yang begitu mengerikan. Dan rela salibkan buat kita, menebus dosa kita. Karena apa? Dia tahu dia ada rencana. Tuhan tahu rencana dia baik. Tuhan itu baik selalu. Dia rencananya adalah menyelamatkan kita, umat manusia yang berdosa. Amin. Kalau dia tidak mau, apa yang terjadi buat kita sekarang? Mungkin kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kutuk, ya. Jangan sifat itu kita tetap bersukacita. Nah, dijelaskan itu jelas. Yang ketiga, kita harus bangkit dari berbagai kebodohan dan kecerobohan. Ini sering terjadi, ya. Kita harus bangkit dari berbagai kebodohan dan kecerobohan. Ini sekarang kita alami sebagai umat pilihan Tuhan. Saya pun alami, tapi saya menang dalam itu semua. Ketika kita dihadapkan suatu badai, mungkin anak kita sakit, ya, mungkin di depan ada masalah, kita jangan takut. Kita harus bisa kuasai diri kita agar tetap tenang. Amin. Agar kita tidak salah ambil keputusan. Kalau kita sakit, juga anak kita sakit, jangan buru-buru, jangan gegabah. Ya. Apa yang harus kita lakukan pertama dulu? Buat lutut kita untuk berlutut, berdoa, dengarkan suara Roh Kudus, dengarkan suara Tuhan. Amin. Agar kita tidak salah mengambil keputusan. Katakan, saya harus tenang. Katakan, saya harus tenang. Ya, kita harus tenang dalam mengambil suatu keputusan. Ya, Alkitab bilang di dalam, tetap tinggal tenang, percaya di situ terdapat kekuatan. Amin. Anak Tuhan tidak bodoh dan ceroboh. Anak Tuhan mengandalkan hikmat. Amin. Hikmat itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan pada firman Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat. Kita akan mendapatkan petunjuk apa yang harus kita perbuat.
Itu saya sering alami ketika anak saya Basuki kemarin sakit begitu. Saya tenang, saya berada tenang dan berdoa. Ya Tuhan berikan jawab. Sehingga apa yang kita perbuat itu selalu dibaca. Amin. Nah, kalau ada kesalahan yang kita perbuat, itu Tuhan pasti ingatkan kita. Ya, agar kita tidak jatuh. Gitu. Pasti saya percaya kalau kita sudah berdoa di dalam Tuhan. Nah, sehingga di tengah badai kita makin lama makin kuat, makin lama makin dewasa, makin lama makin bertumbuh, ya, makin lama makin disempurnakan, makin lama hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Itu ya, tetap kita. Dan yang keempat, ya, bangkit dari berbagai tipu daya musuh yang iblis. Wah, ini sering terjadi ya. Kita harus bangkit dari berbagai tipu daya musuh iblis. Ingat, iblis cerdik, tetapi kita sebagai anak Tuhan lebih cerdik. Ya, nah, iblis suka membuat kita itu agar mengalami tipunya ya. Kita masuk dalam perangkapnya ini seperti itu. Saya ambil di sini contoh Ayub, istri Ayub. Ya, istri Ayub dalam kehidupannya bersama Ayub dia bahagia. Tetapi ketika ada proses di situ, ada pemurnian, ya, ada penapian. Tuhan ingin lihat dia apa yang terjadi dalam istri Ayub. Dia bilang sama Ayub, "Pak, kutuki Tuhan Allah." Ya, tapi kita lihat dari Ayub. Apa Ayub? Ayub tidak mau terintimidasi. Ayub tidak mau terpengaruh. Ayub tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Aku di dalam hidupku ada rencana Tuhan. Tetap percaya. Nah, iblis bisa pakai jadi sekali. Kadang-kadang itu saya rasakan ya. Teman, istri, atau rekan pelayan. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Jangan sampai kita mau dipakai iblis. Katakan, saya tidak mau dipakai oleh iblis. Ya. Jangan mau kita dipakai oleh iblis. Ya. Katakan, saya tidak mau terintimidasi. Saya tahu Tuhanku besar. Saya tahu Tuhanku luar biasa. Saya tahu Tuhanku ajaib. Tuhanku sempurna. Ya, saya tahu Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Beri tepuk tangan buat Kristus. Itu artinya. Ya, 4 hal harus kita ingat tadi tentang bangkit. Pertama, kita harus bangkit dari berbagai kelemahan dan kebingungan. Kedua, bangkit dari berbagai kekecewaan dan kepahitan. Dan yang ketiga, bangkit dari berbagai kebodohan dan kecerobohan. Dan yang keempat, kita harus bangkit dari berbagai tipu daya musuh iblis. Ya, peperangan kita adalah yang kita lakukan dalam peperangan dalam darah dan daging. Ya, orang itu tidak boleh kita benci. Ya, orang itu tidak boleh kita maafkan. Orang itu tidak boleh kita kasari. Yang kita peperangan adalah roh yang ada di dalam orang itu. Bahwa semua orang Tuhan ciptakan kita adalah baik, ya. Tuhan ciptakan kita sangat baik. Nah kesimpulannya, belum kesimpulannya. Nah, makanya oleh itu kita harus selalu berpegang terus pada firman Tuhan. Ingat ya, kita harus selalu berpegang pada firman Tuhan. Setiap hari kita renung firman Tuhan setiap hari, ya. Kita harus memiliki iman, pengharapan dan kasih. Iman kita hanya kepada Kristus. Amin. Iman kita hanya kepada Yesus. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan, ya. Dan kita harus memiliki kasih, ya. Kasih yang sempurna di hadapan Tuhan. Kesimpulan yang terakhir, kita akan bangkit jika kita menyadari kita berharga. Katakan, kami berharga. Belum. Katakan, saya berharga. Nah, kalau kita menyadari kita berharga, kita pasti akan bangkit. Ada rencana Tuhan di dalam hidup kita.
Ini saya sering deklarasikan, saya harus hidup saya berharga, hidup saya berkebenaran, hidup saya ditebus, hidup saya diakui, hidup saya dilimpahi, hidup saya diberkati, hidup saya diurapi, saya menjadi anak Tuhan. Ini selalu saya deklarasikan. Kita menyadari bahwa hidup kita adalah berharga di mata Tuhan karena darah Yesus sudah menyembuhkan kita. Amin. Darah Yesus membersihkan kita. Kita berharga. Ya. Dan kedua, kita menyadari rencana Tuhan dasar dalam hidup kita. Ya, sadar. Ini sering saya deklarasikan juga. Rencana Tuhan di dalam hidupku pasti terjadi. Aku bukan orang biasa-biasa. Aku bukan orang rata-rata. Tetapi aku adalah anak dari Allah yang mati. Semua rencana Tuhan dalam hidupku pasti terjadi. Amin. Coba kita deklarasikan bersama-sama. Aku bukan orang biasa-biasa. Aku bukan orang rata-rata. Aku adalah dari anak dari Allah yang Maha Tinggi. Semua rencana Tuhan dalam hidupku pasti terjadi dalam nama Yesus. Amin. Pasti terjadi dalam hidup kita. Ini berharap kita rencana Tuhan tidak terjadi. Dan ketiga, kita akan bangkit jika kita menyadari tidak ada kuasa yang menaklukkan kuasa Allah. Ingat, kuasa Allah adalah segala-galanya. Amin ya. Kita sadar Tuhan berkuasa. Dan keempat, saya undang saudara penyanyi maju ke depan, kita tutup ibadah kita. Kita menyadari kuasa Roh Kudus telah mengurapi kita. Ya, kita sadari bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, hari ini kita diingatkan untuk bangkit bahwa kita berharga, bahwa ada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu selalu berkuasa di dalam hidup kita, bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, tetaplah bersemangat di hadapan Tuhan di tahun 2024. Percaya dan selalu percaya. Marilah kita bangkit, marilah kita saling membangun, marilah kita saling memberkati. Karena hari ini adalah hari yang jahat. Ya, mari kita tetap bersemangat. Tak perlu ya, pegang tanganku Roh Kudus. Mari kita semua berpikir. Jadi kami Bapa, kami serahkan hidup kami kepada. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau amat baik dalam kehidupan kami pada saat ini. Nama-Mu yang memberikan kami kemenangan. Engkau yang kami puja, Engkau yang kami sembah. Kami percaya Bapa, Kau selalu tuntun hidup kami. Kau selalu bimbing hidup kami. Agar hidup kami pada hari ini selalu bersemangat dan takut. Terima kasih Bapak buat firman pada saat ini Bapak yang mengingatkan hidup kami untuk selalu bangkit. Ingatkan hidup kami untuk tetap bersemangat, tidak bersuara-suara hukum. Terima kasih buat pesan, terima kasih buat firman. Inilah hidup kami. Kami serahkan hidup kami kepada untuk berdoa. Saya percaya pada hari ini Bapak yang sakit Kau sembuhkan, yang mempunyai pergumulan Kau juga berikan jalan keluarnya, yang pintu-pintu tertutup juga Kau bukakan buat seluruh jemaat GBI dan pada saat ini berkati mengalir kemuliaan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkat Tuhan sanggup dalam puncak bersyukur. Haleluya. Amin. Keserahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan firman Tuhan juga mengingatkan